Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan dan memaksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan berbagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus pada hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu ibadah Asyura, melaksanakan ibadah puasa Asyura yang disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat sebagai amal kebajikan kita di sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kekurangan dan kesalahan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah Muharram tidak hanya berhenti di Asyura. Ya. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah sifatnya kontinu, sifatnya berkesinambungan. Maka jangan ada kebanggaan yang berlebihan ketika kita sudah melaksanakan satu ibadah, karena hakikat daripada ibadah yang sempurna itu ketika kita konsisten melaksanakan ibadah itu sampai Allah memanggil kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi salah satu prinsip di dalam beribadah itu adalah beribadalah engkau kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita dipanggil oleh Allah, sampai datang yang namanya kematian. Maka mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu memaksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk yang disyariatkan kepada kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian melanjutkan kajian fikih kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar Kitabul Muamalat. Kita masuk pada pembahasan yang ke-18, yaitu Al-Ariyah. Al-Ariyah. Apa itu Al-Ariyah? Apa syaratnya? Dan apa hukum-hukum yang terkait dengan Al-Ariyah itu? Dalam kitab ini dikatakan, yang pertama, makna dan dalil pensyariatannya, dikatakan Al-Ariyah itu bermakna al-i'arah, peminjaman. Peminjaman barang. Apa definisinya atau apa pengertiannya? Dikatakan dalam kitab ini bahwa
al-ariyah itu atau al-i'ara itu ibahatul intifa' bisyai'i ma'a baqa'i ainihi. Ya. Jadi ibahatul intifa', kebolehan untuk mengambil manfaat, ya, dari sesuatu barang. Ibahatul intifa' bisyai', ya, jadi kebolehan yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dari satu barang. Ya. Harta di dalam Islam itu dari sisi wujud dan ada dan tidak adanya itu ada yang disebut dengan ain, ada bendanya. Harta juga tidak hanya sebatas benda, manfaat dari sebuah benda itu juga masuk dalam kategori harta. Ya. Jadi kenapa dia masuk dalam pembahasan muamalat? Karena ada pemanfaatan harta di dalamnya. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa al-i'ara atau al-ariyah itu ibahatul intifa' bisyai', kebolehan untuk mengambil manfaat dari satu barang. Ma'a baqa'i ainihi. Ya. Dan ya, bendanya itu tetap terjaga. Ya, jadi yang diambil itu manfaatnya, barangnya tetap ada, ya, tetap ada. Ma'a baqa'i ainihi. Ya. Makanya disebut di sini katakan wal ariyah hiyal ainul ma'khudha lil intifa'. Jadi barangnya namanya al ariyah. Ya. Al ariyah. Ya. Jadi al ainul ma'khudha lil intifa', barang yang diambil manfaatnya itu namanya ariyah dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Ka'an yasta'ira insanun min akhar sayyaratahu liyusafir biha summa yu'iduha ilaihi. Seperti contohnya seseorang meminjam mobil, ya, meminjam mobil seseorang untuk dipakai dalam sebuah perjalanan, maka mobil itu statusnya adalah ariyah, ya, barang pinjaman. Kemudian setelah selesai digunakan, maka mobilnya itu dikembalikan. Nah, itu al-ariyah. Nah, apa bedanya dengan sewa menyewa, ijarah? Ya, ijarah ini kalau tidak salah sudah pernah kita, ya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau dalam ijarah, sewa menyewa itu ada upah. Ya, ada iwatnya, ada apa? Ada iwat, ada sesuatu yang kita bayarkan sebagai ganti kebolehan kita untuk mengambil manfaat dari satu barang. Nah, sementara ariyah ini itu tidak ada iwatnya. Maka ariyah ini masuk dalam kategori akad kebajikan, akad tolong menolong. Karena dalam Islam akad itu ada dua. Akad yang di dalamnya ada unsur timbal balik, ya, namanya uqudul muawadah. Kita memberi, ada yang kita dapat. Jual beli itu uqudul muawadah. Akad-akad muawadah namanya. Ada sesuatu yang kita dapatkan. Ya, masing-masing mendapatkan sesuatu. Ya. Itu namanya uqudul muawadah. Tapi ada uqud yang tidak masuk dalam kategori muawadah. Kita memberikan sesuatu dan tidak ada imbalannya. Nah, termasuk di sini adalah al-ariyah. Ya. Al-ariyah itu kita meminjamkan barang kepada seseorang dan dikembalikan sebagaimana, ya,
benda aslinya, artinya apa yang kita pinjamkan itu dikembalikan, dan sama sekali atau tidak ada iwat, tidak ada upah di dalamnya. Itu yang membedakan antara ariyah dan ijarah, sewa menyewa. Jadi kalau sewa menyewa itu masuk dalam kategori muawadhah. Karena ada yang kita dapatkan, kita kontrakkan rumah kita, kita sewakan, rentalkan mobil kita, ya, atau ya macam-macam, ya. Nah, itu namanya akad sewa menyewa. Kalau kita mengontrakkan rumah kita, maka orang yang mengontrak rumah itu, mustajir namanya, ya, itu berhak untuk mengambil manfaat dari rumah itu. Dia bisa tinggal di rumah itu selama masa penyewaan. Tetapi dia berhak untuk mendapatkan itu karena ada iwat, ada pembayaran. Nah, sementara kalau i'arah ini tidak, atau ariyah ini tidak, ya, tidak ada iwatnya. Jadi memang betul-betul kita ingin menolong orang. Nah, jadi akadnya ini akad kebajikan, akad tabarruk. Nah, apa dalilnya? Dalil pensyariatannya wahia masyru'atun mustahabbah. Jadi hukum asalnya dia disyariatkan dan disunnahkan, dianjurkan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Nah, ini masuk dalam kategori ta'awun, saling membantu. Ya, jadi semua ayat, semua hadis yang menyuruh kita atau menganjurkan kita untuk saling tolong menolong, nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil, ya, bahwa ya, meminjamkan barang untuk dipakai oleh saudara kita untuk jangka waktu tertentu itu adalah sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang disyariatkan. Kemudian secara khusus waqala ta'ala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamna'unal ma'un. Nah, ini secara khusus, ya, dalam surah Al-Ma'un, bahkan ini disebut sebagai nama surah. Wa yamna'unal ma'un fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi salat kita yang berkualitas itu tidak hanya berdimensi hati, tidak hanya berdimensi pelaksanaan salat itu sendiri, baik dari sisi waktu dan tata cara pelaksanaannya. Salat yang berkualitas itu ketika dia juga memiliki dimensi sosial, berdampak sosial. Jadi ibadah yang berkualitas dalam Islam itu tidak hanya pelaksanaan ibadah. Coba lihat ayat ini. Fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang yang salat. Celaka kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka itu lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya itu kata para ulama, baik lalai dari pelaksanaan waktu salat. Sengaja mengundur-undur, melalaikan waktu salat itu, ya, sehingga nanti menjelang berakhir waktu baru dia melaksanakannya dengan sengaja tanpa uzur. Itu dicela, diancam, fawailul lil musallin. Begitu pula lalai dari pelaksanaan tata cara salat yang benar. Salat itu ada gerakan, ada bacaan yang harus kita lakukan, yang diperintahkan kepada kita. Maka ketika kita lalai dari itu, maka juga terancam dengan ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang ketika mereka salat mereka itu riya, itu dimensi hati. Ya, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimensi sosialnya di mana? Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Jadi meskipun kita salat tapi kita terjatuh kepada wa yamna'unal ma'un, maka salat kita ini menjadi salat yang tidak berkualitas. Apa makna wa yamna'unal ma'un? Di sini katakan wa yamna'unal ma'un wal muradu
Maksud daripada al-ma'un, wa yamna'un al-ma'un, dan mereka tidak memberi al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Ma yasta'iru al-jiran min ba'dihim. Apa yang biasa antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya saling meminjamkan. Ya. Jadi apa yang biasa kita pinjamkan antara orang-orang yang hidup bertetangga. Ya, contohnya di sini seperti kal awani, seperti bejana, ya, wal kudur, apa namanya, panci, ya, wa nahwi dzalik, dan yang semacamnya. Jadi kalau umpamanya, ya, ada saudara kita atau tetangga kita datang pinjam pisau tak, ya, pinjam apa? Pinjam piring tak, ya, pinjam apa yang biasa, ya, yang pinjam tangga, ya, biasa, tangga itu biasa, ya. Itu namanya al-ma'un, sesuatu yang biasa kita saling meminjam. Nah, kalau ada orang yang sholat, dia wa yamna'un al-ma'un, untuk hal-hal yang seperti itu dia seke, itu sholatnya tidak berkualitas itu, ya. Tetangganya mau pinjam apa, ya? Apa yang biasa? Pinjam kursi, ya. Kebetulan tetangganya punya hajatan, ya, dia mau pinjam kursi, pinjam sendok. Jangan, selalu hilang sendok kita kalau dipinjam. Ya, itu pasti ada konsekuensinya. Tapi ingat, wa yamna'un al-ma'un, ya. Ini dari sisi orang yang meminjamkan barang, itu diancam dengan ayat ini. Ya, meskipun tentunya ada juga ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan atau melalaikan penjagaan barang. Ya kan kita sudah belajar wadi'ah, ya, barang titipan yang dititipkan kepada kita. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu yang dimaksud wa yamna'un al-ma'un. Faqad dhammahumullahu subhanahu liman ihimul ariyah. Allah mencela mereka karena tidak memberikan ariyah, tidak memberikan barang pinjaman. Ya. Fadalla dzalika ala annaha mustahabbah mandubun ilaiha. Maka ini menunjukkan karena adanya celaan itu, maka menunjukkan memberikan pinjaman barang kepada saudara kita itu adalah sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan. Warawa Safwan ibn Umayyah, bahkan diriwayatkan oleh Safwan ibn Umayyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adru'an yauma Hunain. Bahkan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminjam beberapa baju besi, ya, baju perang, ya, baju perang kepada Safwan ibn Umayyah pada perang Hunain, ya. Dan dari Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ara farsan min Abi Talhah, ya, radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminjam apa? Meminjam faras, meminjam seekor kuda tunggangan dari sahabat Abu Talhah, ya. Jadi ini sesuatu yang biasa, kita meminjam sesuatu kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Ini bagian daripada tuntunan syariat kita bahwa, ya, terkadang kita membutuhkan satu barang, tidak ada pada kita, barang itu ada pada orang dekat kita, tetangga kita, teman kita, maka kita pinjam. Ya, bukan sewa. Kalau sewa itu ada upahnya, ya, ada biayanya atau ada gantinya, ada iwatnya. Nah, kalau ini tidak, memang kita tujuannya untuk memberikan bantuan, ya, kepada saudara kita. Nah, ini dalil terkait dengan pensyariatan al-ariyah, pinjaman itu, ya. Dan ini bukan utang, lain kalau utang, ya. Jadi kalau benda itu berupa uang atau berupa sesuatu yang habis yang tidak bisa dikembalikan, itu bukan ariyah namanya, itu bisa pinjam, ya, atau yang lainnya. Seperti umpamanya ada tetangga tidak punya telur, sudah mau makan anaknya, tidak ada,
Ya, tidak ada persediaan telur di rumahnya. Dia datang ke tetangganya, saya pinjam telur tak dulu. Itu bukan ariyah itu. Itu namanya apa? Utang. Ya, itu namanya utang. Ya, kenapa? Karena yang dikembalikan itu bukan, iya nanti dia kembalikan juga satu butir telur, tapi bukan telur yang dia, kan tidak mungkin karena itu habis. Ya, maka tidak dikatakan sebagai ariyah, itu sebagai utang. Ya. Nah, para jamaah sekalian, apa syaratnya ariyah ini? Disebutkan di sini ada 3 syarat sehingga ariyah itu dikatakan sah. An yakuna al-mu'ir wal musta'ir ahlan lit-tabarru'i syar'an wal ainul mu'arah milkan lil mu'ir. Ya. Jadi yang pertama, orang yang memberikan pinjaman barang dan orang yang meminjam barang itu menjadi orang-orang yang memiliki kelayakan untuk melakukan kebaikan, tabarru. Ya, untuk melakukan akad tabarru. Siapa orang-orang yang layak itu selalu kita sebutkan apa? Balik, berakal dan rasyid. Ya. Bukan orang yang gila, bukan orang yang bukan anak kecil dan seterusnya. Ya. Kemudian wal ainul mu'ara milkan lil mu'ir. Barang yang dipinjamkan itu adalah milik daripada orang yang meminjamkan. Ya, jadi mu'ir, orang yang meminjamkan itu bisa meminjamkan barang yang memang barang itu menjadi miliknya. Jadi tidak boleh kita meminjamkan barang yang bukan milik kita. Ada tetangga kita atau ada sahabat kita, teman kita, karena dia mau pulang ke kampungnya naik pesawat, dia titipkan motornya ke kita. Ya, dia titipkan motornya. Nah, kemudian ada orang datang, atau tetangga kita atau teman kita yang lain datang pinjam motor itu. Tolong. Ya, boleh tidak kita pinjamkan? Tidak boleh, karena syaratnya bahwa barang yang dipinjamkan itu adalah harus menjadi pemilik orang yang meminjamkan barang itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antakuna al-ainul mu'arah mubahatan nafa. Barang yang dipinjamkan itu boleh dalam syariat, hukumnya mubah, diambil manfaatnya. Ya. Fala tasihhul i'arah li ghina'in wa nahwihi. Ya. Maka tidak boleh meminjamkan apa? Tidak boleh meminjamkan alat musik. Pinjam dulu gitarmu. Itu tidak dibolehkan. Di sini juga contohkan wala tasihhu isti'aratu ina'in min dhahabin aw fiddatin lisyurbi fihi. Ya. Ada tetangga kita punya piring atau punya, masya Allah, punya apa? Ya, piring terbuat dari emas atau perak. Kita pinjam untuk dipakai pesta makan minum di situ. Itu kan tidak boleh, itu dilarang dalam syariat kita. Makan minum dari piring yang terbuat dari emas dan perak boleh tidak? Ya, Rasulullah SAW itu mencela, melarang, mengharamkan. Ya. Kita makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas, ya, dari perak. Tapi sekarang katanya ada makanan yang dilapisi emas, ya. Makanan. Tidak ada lagi makanankah yang sehingga itu salah satu hikmahnya kenapa tidak boleh kita makan dari piring yang terbuat dari emas. Itu pertama menunjukkan kesombongan. Kemudian itu kan kalau makan dan minum itu ya kelihatan sama orang. Iya. Itu ya kata para ulama itu menyakiti hatinya orang miskin. Iya. Dan ya ini tidak pantas ya. Berlebih-lebihan dalam hal-hal yang seperti itu.
Wa kadza sa'ir ma yuhramul intifa'u bihi syar'an, dan semua barang yang diharamkan untuk mengambil manfaat dari barang itu tidak dibolehkan, ya. Nah. Yang ketiga para jamaah sekalian, antabqa al-ainul mu'ara ba'da al-intifa'i biha, bahwa bendanya itu masih bertahan setelah diambil manfaatnya. Maksudnya barangnya itu masih ada setelah diambil manfaatnya. Jadi dia tidak hilang. Ya. Kalau menyusut ya pasti namanya dipinjam dipakai, ya. Pasti terjadi penyusut, tapi barangnya masih tetap ada. Ya, maka kalau seperti makanan di sini dikatakan, ya, yang habis, maka itu tidak disebut dengan ariyah, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, beberapa hukum yang terkait dengan ariyah ini. Yang pertama di sini dikatakan la yajuzu lil musta'ir i'aratul ain, i'aratul lil musta'ir i'aratul ain allati ista'araha. Jadi kalau kita meminjam barang, tidak boleh lagi kita apa? Tidak boleh kita meminjamkan lagi. Kita pinjam sendoknya tetangga kita, kemudian ada orang yang pinjam lagi sendok itu ke kita, tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kita meminjamkan barang yang kita pinjam. Kita pinjam motor teman kita. Saya pinjam motor tak dulu. Oke, iya. Setelah itu ada lagi yang datang ke kita bilang, saya pinjam dulu motor. Akhirnya kita kasih, boleh enggak itu? Tak boleh. Ya. Jadi barang yang kita pinjam tidak boleh kita pinjamkan lagi kepada orang lain, ya. Dan ini juga salah satu poin membedakan dia dengan sewa menyewa, ya. Sewa menyewa itu kita diberikan hak manfaat itu, kita yang memiliki manfaatnya. Jadi kalau kita sewa rumah, manfaat rumah itu milik kita. Kalau i'arah ini cuma pemanfaatan saja, ya. Jadi bedakan memiliki manfaatnya dan intifa. Kalau intifa itu kita boleh mengambil manfaat. I'arah itu atau ariyah itu kita boleh mengambil manfaatnya, tapi kita tidak memiliki manfaatnya. Itu bedanya dengan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa, kita yang memiliki manfaatnya. Jadi kalau kita umpamanya sewa apa? Sewa mobil selama 1 hari umpamanya, maka selama 1 hari manfaat mobil itu kita miliki. Maka boleh kalau umpamanya saya yang menyewa mobil itu ada apa? Ada orang lain, kita boleh kasih. Ini saya punya hak, saya punya manfaat di situ. Saya punya hak atas manfaat mobil itu. Tapi kalau i'arah tidak. Yang dibolehkan kepada kita mengambil bukan memiliki manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan bisa dibedakan, ya. Ya. Jadi kita hanya boleh mengambil, diizinkan untuk mengambil manfaat, tapi kita tidak memiliki manfaatnya. Maka dari itu tidak boleh dipinjamkan kepada yang lain setelah kita pinjam. Li'annahu ghairu malikin laha wa kadza la yajuzu lahu ta'jiruha. Apalagi saya pinjam motor tak, ya? Iya, saya izinkan, ya. Setelah itu datang sama kita, saya mau pakai motor tak? Iya, isi kina bensin. Itu berarti kita sewakan motor itu, betul tidak? Jadi saya pinjam motor, statusnya apa? Pinjaman, ariyah. Setelah itu datang lagi orang kepada saya, Ustadz, saya mau pakai itu motor. Oh iya, silahkan. Tapi isi 2 liter nah. Berarti saya pinjamkan dengan upah. Upahnya apa? 2 liter bensin. Berarti itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita telah menyewakan kepada orang lain atau memberikan manfaat dari barang itu dengan upah kepada orang lain. Illa idza adinal maliku fi dzalik.
Ya. Kecuali kalau diizinkan. Jadi kalau yang pemilik barang mengizinkan kita meminjamkan kepada yang lain, ya tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, annaha amanatun fi yadil musta'ir. Jadi barang yang dipinjam itu menjadi amanah. Apa itu amanah? Amanah maksudnya kalau dia wajib menjaganya dan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Itu namanya amanah. Ya. Sebagaimana ketika dia ambil. Kalau terjadi sesuatu berlebihan atau dia tidak menjaganya dengan baik, maka dia wajib untuk menggantikannya, atau dia wajib menjamin atas segala sesuatu yang terjadi pada barang itu. Seperti tadi, dia pinjamkan barang itu tanpa seizin daripada pemiliknya dan terjadi apa-apa pada barang itu, maka dia bertanggung jawab untuk ya mengembalikan barang itu ya sesuai dengan keadaannya semula. Ya. Yang ketiga para jamaah sekalian, di sini katakan al-i'aratu 'aqdun ghairu lazim. Barang yang dipinjam itu atau akad i'arah itu adalah akad ghairu lazim, akad yang tidak mengikat. Maksudnya apa? Maksudnya akad tidak mengikat. Falil mu'ir ar-ruju' fihi matasya. Orang yang meminjamkan boleh saja membatalkan akad itu kapan dia mau. Jadi kalau umpamanya saya pinjamkan motor saya kepada seseorang, kemudian saya bilang, saya butuh motor itu, kembalikan motor itu. Maka itu boleh. Ya, ini bukan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa tidak boleh, karena dia akad mengikat. Ya, saya sewakan mobil umpamanya kepada seseorang selama 1 hari 24 jam, 1 hari 1 malam 24 jam. Baru 5 jam kita bilang kasih kembali itu mobil. Boleh tidak? Tidak boleh secara sepihak. Ya, tidak boleh kita batalkan akad sewa menyewa itu secara sepihak. Ya. Tapi kalau akad ariyah ini boleh. Boleh kita batalkan secara sepihak. Ya. Jadi kalau yang meminjamkan dia bilang, mari kasih kembali itu motor, karena saya mau pakai itu motor. Boleh enggak? Secara hukum asalnya boleh. Ya. Karena akadnya itu akad ghairu lazim, akad yang tidak mengikat. Jadi akad itu dalam syariat ada 2, akad lazim dan akad ghairu lazim. Akad lazim itu yang mengikat, seperti jual beli, sewa menyewa itu akad lazim. Enggak boleh dibatalkan secara sepihak, harus disepakati oleh kedua belah pihak kalau mau dibatalkan. Tapi ada syaratnya, selama tidak memudaratkan orang yang meminjam. Jadi jangan kasihan lagi pinjam mobilnya lagi dipakai ke Bone. Tiba-tiba dia langsung bilang, kembalikan itu mobil. Ya di Bone ini. Kembalikan hari ini atau kembalikan jam ini. Itu selama tidak memudaratkan ya. Jadi memang batasannya itu selalu ya, kaidah hukum dalam Islam itu selama tidak menimbulkan kemudaratan yang berlebihan. Itu selalu dijadikan sebagai dasar ya. Nah, kemudian yang keempat di sini dikatakan tantahil i'arah wa turaddul 'ariyah bi umur. Kapan akad ariyah itu dikatakan berhenti atau selesai ya, dan dikembalikan barang pinjaman itu? Pertama tadi sudah kita katakan kalau pemiliknya meminta kembali. Ya. Walaupun yang meminjamkan barang itu atau yang meskipun peminjam barang itu belum mengambil manfaat dari barang itu. Jadi kita kasih pinjam motor, belum dia pakai motor itu kita bilang kembalikan motor saya. Jadi tidak apa-apa itu. Memang akad i'arah itu seperti itu. Jadi ya, boleh dibatalkan dan meskipun seseorang yang meminjamnya itu belum mengambil manfaat. Yang kedua, dengan selesainya pemakaian barang itu. Ya. Ini kebiasaan kita pinjam buku di perpustakaan.
Ada waktunya kan pinjam buku itu ya, 3 hari, 1 pekan. Tapi akhirnya buku itu kita pinjam, ternyata sudah hampir 1 tahun di rumah. Ya, itu harusnya selesai kita menggunakan itu harusnya jadi tanpa, meskipun sebenarnya ini mohon maaf, meskipun tidak dibatasi oleh waktu, sebenarnya kalau kita sudah selesai maka kewajiban kita mengembalikan, karena ada konsekuensi tentunya setelah itu. Kapan tidak dikembalikan setelah pemakaian, maka ya kita bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi. Nah, kemudian inqidaul waqt, ya kalau berakhir masa waktunya, kalau barang itu dikaitkan atau barang peminjaman itu dikaitkan dengan waktu. Atau yang meminjamkan barang itu meninggal dunia, atau yang meminjam barang itu meninggal dunia, maka otomatis akad ariyahnya itu menjadi batal. Kenapa? Jadi umpamanya ada orang pinjamkan mobilnya kepada orang lain. Pada saat mobil itu dipinjamkan, meninggal yang padahal akadnya itu umpamanya akad ariyahnya umpamanya 7 hari, umpamanya 1 pekan, baru 3 hari dipakai, yang pemilik mobil meninggal. Akadnya ini bukan sewa menyewa ya, ini akadnya apa? Ariyah, akad pinjaman, meninggal. Atau yang meminjam barang itu meninggal dunia, maka akad ariyahnya itu otomatis menjadi selesai, barang harus dikembalikan. Kenapa? Karena kalau dengan meninggalnya itu kepemilikan mobil itu sudah berpindah kepada siapa? Kepada ahli waris. Maka segera harus mobil itu dikembalikan. Jadi ya, ini menandakan bahwa akad ariyah itu ya dibatasi oleh ya manfaat yang bisa diambil, akadnya itu dibatasi oleh ketika orang itu peminjam ataupun yang memberikan pinjaman atau yang meminjam barang itu hidup. Ya, kalau sudah meninggal dunia maka otomatis harus dikembalikan. Yang terakhir para jamaah sekalian, ya, al-musta'ir fi istifa'in nafa' kal mustajir. Jadi secara bolehnya mengambil manfaat dari barang itu, maka orang yang meminjam barang itu seperti orang yang menyewa sebenarnya. Kebolehan dia mengambil manfaat. Lahu an yantafi' bi nafsi, dia boleh mengambil manfaat untuk dirinya, au man yaqumu maqamahu, atau orang yang menempati tempatnya. Jadi seperti umpamanya gini ya, saya pinjam barang, mobil, kemudian saya yang pinjam tapi anak saya yang pakai untuk tujuan sesuai dengan apa yang itu boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu tadi kita pinjamkan lagi kepada orang lain. Tapi kalau ada orang yang menggantikan posisi kita untuk pemanfaatan barang itu, menggantikan posisi kita, maka boleh. Ya, seperti kalau kita pinjam motor dari teman, kita tidak pakai motor itu, tapi kita katakan kepada anak kita, pakai motor ini untuk keperluan seperti yang ya seperti keperluan yang saya mendapatkan izin karena itu dari pemilik motor itu, maka boleh. Ya. Kenapa? Karena baik orang yang menyewa ataupun orang yang mengambil pinjaman barang itu memiliki hak untuk ya mengambil manfaat dari barang tersebut. Nah, ini beberapa hal para jamaah sekalian ya terkait dengan pembahasan ariyah. Nah, ini pembahasan masuk dalam muamalat ya, karena memang ini masalah yang ya mungkin termasuk di antara perbuatan yang paling sering kita lakukan di antara kita, itu saling pinjam meminjam ya, pinjam buku, pinjam pinjam palu-palu ya. Macam-macam ya kita pinjam ya, hampir tidak ya, semua kita ini pasti pernah melakukan ariyah, cuma mungkin sebelumnya kita tidak tahu bahwa ini namanya
Ariyah. Ya. Kayaknya kita enggak ya. Ya, kita butuh sesuatu kita pinjam. Ya. Ya. Paling sering kalau kita pelajar pinjam pulpen. Ya. Tapi kadang lupa dikembalikan. Ya. Padahal itu ariyah. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Sebelum kita tutup kalau ada pertanyaan. Masya Allah. Ya, antum sudah makan semua kan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Misalnya pinjamannya kita pinjam mobil. Ya. Apakah ahli waris wajib menggunakan? Oh, mobilnya rusak. Ya, oke. Ya, jadi seperti yang kita katakan bahwa barang pinjaman itu yatnya itu apa itu yat ya? Yat itu tangan kekuasaan ya. Jadi ada istilah dalam agama kita atau dalam istilah fikih muamalat ada namanya yadud dhaman, ada namanya yadul amanah. Yadul amanah. Yadud dhaman itu hukum asalnya kita wajib mengganti. Kita wajib menjaminkan. Nah, tapi barang pinjaman itu yadnya itu yad amanah namanya. Jadi secara hukum asalnya dia tidak wajib menggantikan. Ya, dia tidak wajib menggantikan kecuali kalau yang meminjam itu berlebihan atau lalai. Nah, maka ya contohnya begini. Kalau umpamanya jangan mobil dulu ya, mobil umpamanya kita pinjam atau mobil lah atau ya mobil itu kita sudah jaga, kita sudah taruh di tempatnya baik-baik, kita kunci dan seterusnya. Apa? Hilang, ada yang curi atau terjadi kebakaran tanpa sedikit pun ada kelalaian dari kita. Maka yatnya itu yat amanah, tidak ada kewajiban untuk menggantikannya karena yatnya yat amanah. Ya. Jadi nanti tinggal dilihat ketika dia apa? Ya. Nanti kan polisi yang menentukan siapa yang salah ini. Nah, tapi kalau ternyata memang yang mengendarai yang meninggal itu maksudnya, maka ya wajib dia mengganti dan diambil dari mana? Dari harta warisannya. Jadi tidak boleh dibagi harta warisannya kecuali dipakai dulu untuk menyelesaikan perbaikan mobil itu. Ya, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Makanya para jamaah sekalian, hukum asalnya meminjamkan barang itu hukum asalnya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ada lagi? Iya, masya Allah. Ya, kita cukupkan ya. Iya. Oh, masih ada? Iya. Kalau yang dipinjam itu benda hidup. Benda hidup. Misalnya kucing. Kasih pinjam kucing mau nikahkan dengan kucing mau. Iya. Satu lagi Ustaz. Apa yang ditanya? Apanya yang ditanya? Hukum peminjamannya itu. Iya. Sama satu lagi Ustaz kayak bisa pinjam air teh tak? Apa? Pinjam air teh. Oh. Ada acara di rumah Ustaz. Iya. Tanpa upah. Tanpa upah. Gimana Ustaz? Iya. Iya. Masya Allah. Kita perlu cari itu yang mau pinjamkan IRT-nya tanpa upah. Iya. Maksudnya boleh-boleh saja kalau dipinjamkan dan kan tetap majikannya yang bayar ya. Jadi majikan aslinya yang bayar. Oh silakan, Anta nanti bekerja nanti upahnya tetap saya yang bayar. Itu boleh, tidak ada masalah. Ya, boleh. Yang pertama meminjamkan kucing, boleh tidak? Ya boleh, tidak ada masalah. Ya,
pinjam, tapi tidak boleh ada ongkosnya ya. Ya, jadi Rasulullah SAW itu melarang, pernah kita sebutkan ini, labanil fahal. Jadi tidak boleh kita sewakan pejantan kemudian kita ambil upah di situ. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin setelah dia kawin dia hamil tidak betinanya. Bisa jamin tidak? Ya. Jadi kita tidak bisa menjamin. Ini termasuk bai'ul gharar kata para ulama, termasuk jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan, maka dilarang. Ya, penyewaan apa? Pejantan itu dilarang dalam agama kita. Ya. Tapi kalau setelah setelah itu hamil dan punya anak, kemudian dia kasih hadiah ke kita, boleh. Tapi jangan kalau ada anaknya kasih memang itu tidak boleh itu. Iya, tidak boleh. Iya, karena itu sama dengan apa? Meminta upah. Iya, tidak boleh. Ya. Itu dilarang. Kenapa? Karena memang itu gharar, sesuatu yang tidak jelas. Ya, tidak jelas. Dan secara hukum asalnya yang seperti ini janganlah. Ya kan itu biasa saja, ya. Iya. Kucing Anggora itu ya baru sekarang aja saya ingat waktu kami kuliah di Madinah, ya itu kucing begitu semua yang kita lihat. Ya, sekarang luar biasa. Padahal dulu ya kucing di sana ya begitu semua bentuknya itu tidak ada. Ya, jadi ya bahkan di musim panas ketika mahasiswa pulang kampung semua banyak kucing itu yang mati itu gara-gara tidak ada yang kasih makan. Nah, tiba-tiba sekarang Masya Allah makanannya lebih mahal dari sebagian makanan manusia. Ini termasuk di antara gaya hidup yang tidak tepat. Bukan berarti kita melarang, bahkan kita dianjurkan dalam agama kita itu memelihara dan menyukai binatang. Tapi berlebih-lebihan seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang. Lebih perhatian kucingnya daripada anaknya. Bahkan dibawa ke dokter, ada yang dibuatkan kandang lebih mahal. Kandangnya itu dari tempat tidur anaknya mungkin, ya. Itu berlebih-lebihan. Ya. Dalam batasan yang wajar, ya. Dilarang kita juga menyiksa, kan dilarang juga mengurung kucing itu. Bahkan seorang wanita diazab gara-gara mengurung kucing itu, tidak diberikan makan. Jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri yang sewajarnya pertengahan. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.